Bismillahirrahmanirrahim. Saya Safira Al-Fakihah, NIM 193060077. Jurusan Hukum Pidana Islam, kelas B, semester 5, mata kuliah Politik Hukum Islam. Di sini saya akan mereview materi pertemuan 9 sampai 15. Dalam rentang waktu 1945 sampai 1949 merupakan peluang yang amat baik bagi umat Islam untuk menjalankan perjuangannya dalam menegakkan peraturan perundang-undangan berdasarkan syariat Islam dalam hierarki hukum di Indonesia. Di sisi lain, perlu diperhatikan bahwa demokrasi parlementer menghadirkan banyak perdebatan yang tak kunjung henti, yang bahkan berujung pada terjadinya pertikaian kabinet sehingga pemerintah jatuh bangun karena adanya ketegangan itu. Selang waktu, muncullah gerakan Islam yang membentuk Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI tahun 1958. Pada tahun itu, aliran politik Islam sangat deras dan perjuangan umatnya semakin kuat sehingga berpotensi mendominasi pemerintahan. Dikeluarkannya deklarasi presiden merupakan kebijakan yang lahir karena tidak adanya kesepakatan antara kelompok nasionalis sekuler dan nasionalis Islam, yang mana masing-masing dari mereka tetap bersikeras mempertahankan prinsipnya. Beberapa pembaruan di Orde Lama, yang pertama demokrasi terpimpin, yang kedua pembentukan Kementerian Agama, yang ketiga pengelolaan pengadilan agama, yang keempat undang-undang pencatatan talak, nikah, dan rujuk, yang kelima undang-undang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama. Politik hukum Islam di Indonesia dalam artian Islam sebagai agama yang berusaha memperjuangkan agar nilai-nilai dan ajarannya diterapkan dalam hukum positif, di mana pada sejarahnya politik hukum di Indonesia selalu mengarah pada hukum sebagai produk politik dalam artian yang negatif, dan dinamika politik hukum Islam banyak mengalami pasang surut yang bergantung dari keharmonisan hubungan Islam dan negara. Faktanya dapat dilihat dari sejarah Orde Baru. Terdapat 3 fase pasang surut hubungan Islam dan pemerintah yang pada akhirnya mengaruhi kebijakan hukum. Abdul Aziz Taba menyatakan ada 3 jenis hubungan yang pernah dialami umat Islam dan pemerintah Orde Baru, antara lain yang pertama antagonistik, yang kedua resiprokal kritis, yang ketiga periode akomodatif. Pada masa Orde Baru, para aktivis Islam mewujudkan aspirasinya mereka dengan mendirikan negara berdasarkan ideologi Islam yang dibentuk oleh formalisme dan legalisme. Namun, karena tidak semua umat Islam setuju dengan gagasan ini, maka hubungan politik antara umat Islam dan pemerintahan menjadi tidak harmonis. Suasana ini berlangsung selama 25 tahun pertama pemerintahan Orde Baru, yang menimbulkan kecurigaan ideologis di pihak pemerintah, karena aktivis Islam politik sering dicurigai sebagai ideologi negara yang anti Pancasila. Selain itu, salah satu karakter politik syariat Islam pada masa Orde Baru, kebebasan berekspresi dan berpendapat dibatasi selama 32 tahun. Saat itu, tidak ada yang bisa mengendalikan pemerintah sehingga negara menginginkannya secara sewenang-wenang. Karena itu, kebebasan berekspresi saat ini masih dibatasi oleh pemerintah era Orde Baru. Memang dalam demokrasi, pemerintah harus mengungkapkan usulan dan aspirasi rakyatnya, karena sistem ini ada di tangan rakyat. Pada akhirnya, kebebasan berpendapat ini lahir pada tahun 1998 setelah mengalami perkembangan yang cukup panjang. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan berpendapat di muka umum yang mengatur bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, dan lain-lain ditetapkan dalam undang-undang. Pada tahun 2000-an, semangat pemikiran Islam di Indonesia dikendalikan oleh para anak muda yang menjadi santri. Dan oleh karena itu lahirlah kelompok jaringan Islam liberal. Kelompok ini lahir disebabkan oleh suasana politik pada era reformasi. Pada era tersebut, umat Islam telah mengalami euforia, baik mendirikan partai politik maupun mendirikan gerakan Islam sebagai alat untuk amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu, para anak muda dan intelektual lainnya mencoba mengisi kekosongan pada era reformasi melalui pendekatan yang lebih baru yang bersifat substansi atau esensi. Konsep atau landasan Islam liberal ini sama sekali bukan baru dalam kancah pemikiran Islam Indonesia. Pada era ini banyak sekali perubahan dan juga banyak melahirkan produk hukum. Perubahannya antara lain dalam transisi demokrasi, liberalisasi politik, pemilu dan SUMPR, dan konsolidasi politik. Produk hukum yang muncul pada era ini adalah Undang-Undang Perbankan Islam
Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, dan Otonomi Syariat Islam di Nangro Aceh Darussalam. Politik Islam pada pasca reformasi membuka kesempatan pada ideologi-ideologi Islam transnasional yang melakukan pergerakan untuk merubah tatanan dan ideologi Pancasila. Dinamika politik hukum Islam pasca reformasi, partisipasi aktif dalam pemerintah dengan kekuatan-kekuatan politik lain. Situasi politik yang berubah secara mendadak yang mengakibatkan umat Islam harus memikirkan kembali strategi politiknya. Perkembangan hukum Islam pasca reformasi ini mengalami kemajuan. Hukum Islam mulai teraktualisasikan dalam kehidupan sosial. Wilayah cakupannya yang menjadi sangat luas, tidak hanya dalam masalah hukum privat atau perdata, tetapi masuk dalam ranah hukum politik. Hal ini dipengaruhi oleh munculnya undang-undang tentang otonomi daerah, undang-undang otonomi daerah. Di Indonesia pada mulanya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang kemudian diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Dilema pembangunan hukum nasional pasca reformasi dan amandemen Undang-Undang tahun 1945 seperti yang dikemukakan berdampak terhadap eksistensi hukum Islam. Dalam hubungan ini, hukum Islam akan tumbuh dan berkembang menjadi politik Islam yang memiliki daya tawar yang kuat dan dalam interaksi perumusan politik hukum. Keadaan yang tampak memerlukan perhatian serius bila dibandingkan dengan hukum adat, di mana selain adanya pengakuan dalam konstitusi Undang-Undang 1945, keberadaan hukum adat makin kuat dengan adanya deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat. Pengakuan eksistensi pengadilan agama menjadi pendukung lahirnya hukum ekonomi Islam. Namun masih belum dibukukan hukum-hukumnya untuk dijadikan sebagai standarisasi bagi hakim untuk memutus perkara ekonomi Islam. Di sisi lain, adanya aspirasi umat Islam yang menghendaki tentang pemberlakuan ekonomi syariah sebagai hukum positif juga harus diimplementasikan ke dalam bentuk politik hukum. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka hal tersebut menjadi momen penting bagi dimulainya pergerakan ekonomi Islam di Indonesia. Setelah itu, gerakan ekonomi Islam terus dilakukan dan didukung oleh para pegiat ekonomi Islam, baik ulama, cendekiawan, maupun praktisi yang gigih. Gerakan dan perjuangan ekonomi syariah ini kemudian melahirkan lembaga-lembaga teknis di lingkungan pemerintahan, seperti Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, Biro Keuangan Syariah Kementerian Keuangan, dan berbagai biro badan pengawas pasar modal. Sumber-sumber penemuan hukum ekonomi Islam yaitu Al-Quran, hadis, qiyas, ijma, dan ijtihad. Salah satu ciri yang menonjol adanya ekonomi Islam ini adalah pernyataan bahwa riba itu haram dan mendirikan bank syariah yang didasarkan pada hukum-hukum Islam. Umat Islam telah lama menginginkan untuk memiliki hukum perkawinan. Sejarah menyebutkan lahirnya Undang-Undang Perkawinan telah melalui 4 masa, yaitu yang pertama masa kerajaan Islam di Indonesia, yang kedua masa penjajahan di Indonesia, yang ketiga masa awal kemerdekaan, dan yang keempat masa menjelang lahirnya Undang-Undang Perkawinan. Setelah melewati masa-masa di atas, Undang-Undang Perkawinan baru terwujud pada tahun 1974 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Diberlakukannya UU Perkawinan tersebut jelas merupakan bagian penting dalam perjuangan umat Islam di Indonesia untuk formalisasi hukum Islam menjadi sebuah aturan tertulis yang memiliki kekuatan mengikat dan berlaku umum karena berlaku dalam bentuk undang-undang. Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disahkan, ketentuan perkawinan sudah diatur dalam kompilasi hukum Islam atau KHI dan KUH Perdata. Dalam pasal 7 ayat 1 KHI dan pasal 100 KUH Perdata menyebutkan bahwa adanya perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta nikah yang dicatat dalam register, dan bahkan secara tegas menyebutkan akta nikah adalah satu-satunya alat bukti nikah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, akta nikah dan catatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan pernikahan. Karena itu, walaupun sebagai alat bukti, tetapi bukan sebagai alat bukti yang menentukan sahnya perkawinan. Karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan.
Setelah diundangkannya hukum perkawinan dan KHI, muncul gerakan liberalisasi pemikiran hukum Islam yang sudah ditemukan sejak akhir 1970. Konteks liberalisme pemikiran hukum Islam ini secara umum tidak terlepas dari 4 pokok pikiran, yaitu isu demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, isu gender. Keempat isu tersebut menjadi paradigma liberalisme pemikiran hukum Islam sebagai kritik terhadap rumusan hukum dalam kompilasi hukum Islam. Hal ini dapat dilihat setelah era reformasi bahwa KHI mengalami kritikan dari tim counter legal draft, yaitu produk liberalisme pemikiran hukum Islam sebagai upaya modernisasi terhadap KHI yang dilakukan secara padat dan sistematis. Zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Undang-undang ini menyebutkan tentang pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, perorganisasian, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Unsur-unsur zakat menurut hukum nasional adalah amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas, dan akuntabilitas. Zakat dikelola sepenuhnya oleh Baznas sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Di dalam pasal tersebut, Baznas merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat. Ketika Baznas mendapatkan penguatan dan peran yang besar, di sisi lain, operator bentukan masyarakat sipil yaitu LAS mendapatkan perlakuan sebaliknya. Di bawah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, eksistensi dan peran LAS diturunkan menjadi hanya sektor yang membantu Baznas. Pendirinya diharapkan memenuhi persyaratan yang sangat ketat dan wajib melapor secara berkala ke Baznas. Meskipun perannya dibatasi, LAS tetap diakui dan dalam undang-undang, akan tetapi maksimal dalam 5 tahun diharuskan menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku saat ini. Artinya, harus mengikuti persyaratan pendirian LAS baru jika ingin pengukuhannya tidak dicabut oleh Kementerian Agama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.